wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Maharani Najihah dari jurusan Kimia Analisis SMK SMTI Yogyakarta. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kalibrasi dan verifikasi labu ukur. Nah, prinsip dari kalibrasi dan verifikasi labu ukur adalah penetapan volume air yang ditampung oleh labu ukur berdasarkan massa air yang ditampung pada suhu tertentu. Nah, apabila diketahui suhu air, maka akan diketahui densitas air atau massa jenis air tersebut. Dengan demikian, maka akan bisa kita tentukan volume terukurnya atau volume terkoreksinya, sehingga kita bisa mendapatkan besar penyimpangannya. Nah, dari besar penyimpangan tersebut akan dibandingkan dengan tabel toleransi atau faktor koreksi yang sudah tertulis pada alat. Lalu, bagaimana tabel toleransi dari labu ukur? Nah, seperti pada gambar di samping, kapasitas labu ukur mulai dari 10 mili, 25 mili, 50 mili, kemudian 100 mili, 250 mili, 500 mili, dan 1000 mili, dan 2000 mili. Kemudian, bagaimana sih cara kita untuk mengkalibrasi labu ukur? Yang pertama adalah siapkan alat bahan. Apa aja alat yang digunakan? Yaitu labu ukur. Nah, labu ukur pada kesempatan kali ini yaitu yang berkapasitas 50 mili dan 100 mili. Nah, kemudian neraca analitik, kemudian ada termometer, kemudian ada pipet tetes, batang pengaduk, dan kertas saring. Tentunya bahan yang digunakan adalah aquades atau air suling. Nah, bagaimana langkah-langkah pengerjaannya? Yang pertama yaitu pastikan alat yang kita gunakan dalam keadaan bersih, karena kontaminasi akan menyebabkan kesalahan dalam pengukuran. Kemudian, yang kedua yaitu mengamati spesifikasi alat. Apa aja yang perlu diamati? Yaitu adalah nama alat, merek, kapasitas, toleransi atau faktor koreksi, kemudian masuk ke kelas apa, jenis pengukuran, jenis alat ukur apa, dan suhu pengukuran. Itu bisa kita lihat biasanya di luar dinding labu ukur. Nah, selanjutnya yaitu kita menimbang labu ukur kosong yang dalam keadaan kering dan bersih. Dan berat tersebut dicatat sebagai berat A. Langkah selanjutnya yaitu mengisi labu ukur yang sudah ditimbang dengan aquades. Kemudian caranya yaitu dengan cara kita isi 0,5 cm di bawah tanda tera, kemudian kita meniskuskan dengan pipet tetes, perlahan tetes demi tetes. Setelah tepat pada tanda tera, maka dinding labu ukur atau leher labu ukur bagian atas dibersihkan atau dikeringkan dengan kertas saring agar volume yang ada di dalam labu ukur sesuai volume yang kita inginkan. Langkah selanjutnya yaitu menimbang labu ukur yang berisi aquades tersebut, dan berat ini dicatat sebagai berat B. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita mengulang sebanyak 3 kali, mulai dari penimbangan labu ukur kosong, kemudian pengisian dengan aquades, dan penimbangan labu ukur berisi aquades. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengukur suhu aquades dengan termometer, lalu menentukan densitasnya. Nah, densitas air bisa kita lihat pada tabel densitas air berbagai suhu. Selanjutnya yaitu menghitung volume terukur dan besar penyimpangannya. Nah, prosedur ini dilakukan untuk kedua labu ukur yang berkapasitas 50 mili dan 100 mili. Setelah kita melakukan prosedur tersebut, tentunya kita mendapatkan data pengamatan. Nah, yang pertama tadi adalah spesifikasi alatnya. Untuk labu ukur 50 mili dengan nama alat, labu ukur, kemudian mereknya Iwaki Pirek dengan kapasitas 50 mili, kemudian toleransi atau faktor koreksinya yaitu
plus minus 0,06 mili. Kemudian ini masuk ke kelas A. Kemudian jenis pengukurannya, jenis alat ukurnya yaitu in atau untuk menampung. Kemudian suhu pengukurannya pada 20 derajat Celcius. Kemudian hasil kalibrasi dari labu ukur 50 mili ini menghasilkan atau mendapatkan hasil kalibrasi dengan massa labu ukur kosong atau berat A, yaitu pada percobaan pertama 34,4065 gram. Kemudian berat labu ukur yang berisi Aquades atau berat B yaitu 83,0960. Sehingga diperoleh berat Aquades yaitu berat labu ukur berisi Aquades dikurangi berat labu ukur kosong yaitu 49,6895 gram. Dengan suhu pengukuran yaitu suhu Aquades yaitu 30 derajat Celcius. Kemudian pada percobaan kedua, berat labu ukur kosong yaitu 34,4065. Kemudian berat labu ukur berisi Aquades 83,0970. Kemudian berat Aquades yaitu 49,6905. Dengan suhu Aquades yaitu 30 derajat Celcius. Nah, pada percobaan yang ketiga atau kalibrasi yang ketiga yaitu diperoleh berat labu ukur kosong 33,4065. Kemudian berat labu ukur berisi Aquades yaitu 83,0870. Sehingga diperoleh berat Aquades yaitu 49,6805 gram. Nah, dari ketiga kali percobaan tersebut diperoleh berat Aquades dengan rata-rata 49,6868 gram dengan rata-rata suhu Aquades 30 derajat Celcius. Sehingga diperoleh densitas air pada suhu tersebut yaitu 0,995646 gram per mili. Nah, untuk labu ukur berkapasitas 100 mili dengan data spesifikasi alat yaitu dengan nama alat labu ukur, kemudian mereknya Iwaki Pirek, kemudian kapasitasnya 100 mili dengan toleransi atau faktor koreksinya yaitu sebesar plus minus 0,2 dan masuk ke kelas B. Kemudian jenis alat ukurnya in atau untuk menampung, kemudian suhu pengukurannya yaitu 20 derajat Celcius. Nah, dari data tersebut kemudian data hasil kalibrasinya yaitu pada percobaan pertama dengan berat labu ukur kosong yaitu 58,7920 dengan berat labu ukur berisi Aquades yaitu 158,0723. Kemudian diperoleh berat Aquades yaitu 99,2803. Kemudian pada pengulangan yang kedua yaitu diperoleh berat labu ukur kosong 58,7920 gram. Kemudian diperoleh berat labu ukur berisi Aquades yaitu 158,0527 gram. Sehingga diperoleh berat Aquades yaitu 99,2607 gram dengan suhu Aquades yaitu 30 derajat Celcius. Kemudian pada pengulangan yang ketiga diperoleh berat labu ukur kosong 58,7920 gram. Kemudian berat labu ukur berisi Aquades yaitu 158,0681 gram sehingga diperoleh berat Aquades 99,2761 gram. Sehingga diperoleh rata-rata berat Aquades yaitu 99,2724 gram. Nah, pada ketiga kali pengulangan diperoleh suhu Aquades 30 derajat Celcius sehingga rata-ratanya pun 30 derajat Celcius. Densitas airnya yaitu 0,995646
0,9955646 gram per mili. Nah, kita sudah mengetahui berat Aquades dan volume terukur dari kedua labu ukur yang dikalibrasi. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mencari besar penyimpangannya. Untuk besar penyimpangan yang pertama yaitu labu ukur dengan kapasitas 50 mili, volume terukurnya yaitu rumusnya berat Aquades dibagi dengan densitas airnya. Tadi diperoleh rata-rata berat Aquadesnya yaitu 49,6868 gram. Kemudian diperoleh densitas airnya yaitu 0,9955646 gram per mili, sehingga menghasilkan volume terukur yaitu 49,9040 mili. Nah, karena nanti akan dibandingkan dengan tabel toleransi dengan dua angka di belakang koma, maka kita bulatkan dua angka di belakang koma menjadi 49,90 mili. Nah, berat penyimpangannya kemudian kita cari dengan rumus yaitu volume terukur dikurangi volume kapasitas labu ukur. Tadi sudah didapat volume terukurnya 49,90 mili dikurangi 50 mili yaitu kapasitas labu ukur, sehingga menghasilkan besar penyimpangannya yaitu minus 0,0959 dibulatkan dua angka di belakang koma menjadi min 0,09. Kemudian untuk kelasnya menurut kita bandingkan dengan yang tertulis pada alat atau toleransi yang tertulis pada alat, yaitu di alat tertulis plus minus 0,06 mili, sehingga besar penyimpangan minus 0,09 atau minus 0,1 mili itu tidak memenuhi toleransi pada alat. Nah, kemudian kita bandingkan ke tabel toleransi. Untuk kelas A itu toleransinya plus minus 0,05 mili, sedangkan kelas B yaitu plus minus 0,1 mili. Sehingga besar penyimpangan ini masih memenuhi kelas B tetapi tidak memenuhi kelas A. Padahal pada data spesifikasi alat ini masuk ke dalam kelas A. Nah, untuk labu ukur dengan kapasitas 100 mili dicari volume terukurnya dengan rumus seperti pada perhitungan yang tadi, yaitu berat Aquades dibagi dengan densitas air, sehingga tadi diperoleh rata-rata berat Aquades yaitu 99,2724 gram. Nah, sehingga kemudian diperoleh densitas air yaitu 0,995646 gram per mili, sehingga diperoleh volume terukurnya yaitu 99,7065 mili dibulatkan yaitu 99,71 mili, sehingga diperoleh berat besar penyimpangannya yaitu dengan cara volume terukur dikurangi volume kapasitas labu ukur yaitu 99,71 mili dikurangi 100 mili yaitu min 0,2935 mili, kemudian dibulatkan menjadi min 0,29 mili. Nah, ini dibandingkan dengan toleransi atau faktor koreksi yang tertulis pada alat yaitu plus minus 0,2, sedangkan besar penyimpangannya itu min 0,29 mili, sehingga tidak memenuhi toleransi yang tertulis pada alat. Kemudian kita bandingkan dengan tabel toleransi tertulis pada kelas A, yaitu toleransinya plus minus 0,08 mili, kemudian kelas B plus minus 0,16 mili, sehingga tidak ada yang memenuhi kelas A maupun kelas B. Padahal pada alat tertulis data spesifikasinya labu ukur ini masuk ke kelas B. Nah, pada
data ini atau toleransi ini tidak sesuai, mungkin karena memang labu ukur itu sudah tidak akurat lagi dalam pengukurannya, tidak memenuhi toleransi lagi, atau mungkin bisa terjadi kesalahan saat kita melakukan kalibrasi atau kesalahan praktikannya. Karena semakin besar suhunya, itu volume terukurnya juga semakin besar. Jadi sangat mempengaruhi. Karena ketelitian dari kalibrasi ini yang mempengaruhi adalah suhunya juga. Nah, kemudian apa aja sih yang perlu diperhatikan agar hasilnya itu tidak terjadi kesalahan? Yang pertama itu kita harus memastikan alat yang kita gunakan dalam keadaan bersih. Nah, untuk memastikannya yaitu pada labu ukur kita lakukan pembilasan dengan alkohol. Nah, tujuannya yaitu karena alkohol itu dapat melarutkan lemak-lemak yang ada dalam labu ukur. Sehingga ketika dilakukan penimbangan volume terukur, betul-betul massa Aquades yang ditampung. Jadi tidak ada tambahan kontaminan dari bahan lain. Yang kedua yaitu penempatan meniskusnya. Kita harus lakukan dengan dikeringkan bagian lehernya agar volume yang ada di dalam labu ukur itu sesuai dengan volume yang kita inginkan, karena nanti akan di penimbangan sehingga massa yang kita inginkan itu sesuai. Kemudian dilakukan percobaan 3 kali untuk data agar bervariasi dan lebih akurat lagi. Nah, pada percobaan kali ini dilakukan atau pada kalibrasi ini dilakukan dengan Aquades, karena Aquades itu memiliki massa jenis yang telah diketahui pada berbagai suhu dengan tepat dalam keadaan vakum. Oleh karena itu kita gunakan Aquades. Nah, kesimpulannya dari praktikum ini yaitu yang pertama, besar penyimpangan untuk labu ukur dengan kapasitas 50 mili yaitu plus minus besar penyimpangan dari labu ukur kapasitas 50 mili yaitu minus 0,09 atau min 0,1 mili. Nah, sehingga labu ukur ini hanya memenuhi toleransi pada kelas B. Kemudian untuk labu ukur dengan kapasitas 100 mili memenuhi dengan besar penyimpangan yaitu min 0,29 mili atau min 0,3 mili, sehingga dari tabel toleransi kelas A, kelas B, dan toleransi yang tertulis pada alat tidak ada yang memenuhi. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.